tips seputar closingan sebelum dan sesudah Lebaran. Nah, sebelum kita mulai, kenalin dulu, saya Wulan, yang sampai akhir nanti bakalan nemenin Suhu Akademi semuanya di sini untuk belajar gimana sih caranya closing, biar apa yang udah diiklanin, apa yang udah dijalanin, itu bisa maksimal profitnya kayak gitu ya, teman-teman. Tapi sebelum Wulan mulai, Wulan pengen tahu nih, teman-teman semua di sini apakah udah mulai beriklan, apakah selama bulan puasa kemarinan itu iklannya lancar atau enggak? Boleh dong di-share di kolom chat, Wulan pengen tahu nih. Lancar enggak penjualannya? Atau misalnya kalau misalnya teman-teman belum mulai berjualan, belum mulai ngiklan, kira-kira mau mulai iklan nggak ya setelah ini kayak gitu. Coba di-share ya teman-teman. Iklan lancar tapi udah stop. Oke. Nah, kemarin juga Wulan sempat nanya nih di grup Academy Immerse Club, teman-teman semua di sini masih pada rajin-rajin nggak ngiklannya. Tapi ada banyak juga nih yang bilang, oh saya udah diberhentiin karena satu dan lain hal. Nah, kira-kira buat teman-teman yang saat ini udah matiin iklannya, kira-kira kenapa sih harus dimatiin? Pertimbangannya apa? Emang kenapa gitu kondisinya? Boleh dong di-share juga teman-teman. Oh, ini ada dari Mas Budi, kurirnya off. Ya, itu juga mungkin salah satu alasannya kenapa kita harus off iklannya ya, biar enggak terlalu tinggi RTS-nya kayak gitu. Ini juga ada yang bilang ngiklan tapi boncos. Oke. Nah, buat teman-teman yang misalnya ngiklannya udah jalan terus udah kayak gitu, oh em, chatnya banyak masuk, tapi kok rasanya nggak ada closingan. Nah, hari ini kita bakalan kupas tuntas gimana sih caranya biar leads yang masuk ke WhatsApp ataupun ya ke WhatsApp khususnya bisa di closingin dan teman-teman closing rate-nya bisa tinggi kayak gitu. Nah, ini ada tips juga nih dari Mas Herianto. Katanya kalau baru mulai baiknya nanti aja ya Kak setelah Lebaran. Ya, mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan ya teman-teman. Karena mengingat juga banyak banget yang harus dipertimbangkan kayak misalnya behavior audiensnya juga udah mulai berbeda nih kalau selesai Lebaran juga mungkin juga ada alasan. Oh, uangnya udah habis nih dipakai buat mudik, buat keperluan keluarga dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua di sini, Wulan mau ucapin makasih udah datang, udah hadir siang hari ini. Semoga apa yang akan kita dapatin setelah webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat penjualan teman-teman ya, untuk iklan online ya teman-teman. Biar teman-teman bisa maksimalin juga nih iklannya dan juga performanya kayak gitu. Nah, Wulan pengen tahu nih teman-teman udah familiar belum sih sama Okademi? Kalau misalnya udah, boleh di-share dong di kolom chat. Oh, udah saya udah tahu, udah pakai produknya. Atau kalau misalnya belum, boleh juga di-share. Mungkin teman-teman baru pertama kali nih join webinar bareng Okademi, boleh juga di-share. Wulan sambil tungguin ya, sambil baca. Udah, oke nih Mas Ardi udah tahu. Apakah ada yang belum tahu Okademi itu apa sih sebenarnya? Saya tuh dari kemarin misalnya dapetin iklannya terus dari Okademi, tapi saya nggak tahu Okademi itu apa. Oke, kalau buat teman-teman yang belum tahu Okademi itu apa, jadi Okademi itu adalah sebuah platform buat teman-teman internet marketers khususnya untuk bisa belajar dan ningkatin eh, profit penjualannya dengan proven method yang udah dijalanin sama Suhu Academy kayak gitu. Nah, di Academy juga ini banyak banget produknya. Salah satunya adalah ini yang hari ini sedang kita laksanakan. Ada webinar gratis. Nah, webinar gratis ini Academy dedikasikan buat suhu-suhu Academy semua. Biar teman-teman semua di sini ini bisa dapetin insight terupdate dari expertise digital marketing, juga misalnya dari suhu-suhu, atau bahkan dari brand-brand. Nah, kebetulan kalau misalnya buat teman-teman yang minggu lalu apa beberapa ya awal-awal
ya beberapa minggu lalu ikutan webinar bareng Bening, salah satunya juga itu kayak gitu. Nah, selain itu juga kita punya satu produk yang saat ini benar-benar diminati banget nih sama Immerse sama internet marketers. Itu tuh adalah sebuah mentoring, sesi mentoring yang sangat intensif dari Suhu Academy buat teman-teman semua di sini. Nah, mentoringnya itu adalah kita bahas soal iklan di Meta. Jadi buat teman-teman semua di sini yang baru mau mulai berjualan, baru mau mulai ngiklan, terus nggak tahu nih harus kayak gimana. Ini saya udah ngejalanin, udah spend misalnya sekian ratus ribu ya berapalah 1 juta misalnya kayak gitu. Tapi kok rasanya iklannya nggak perform ya, kok rasanya iklannya nggak maksimal. Nah, di Academy Immerse Club, nah nanti akan dibahas di mentoring langsung sama suhu-suhu Academy biar tahu permasalahannya di mana. Nah, untuk Academy Immerse Club sendiri, kita udah saat ini akan jalan ke batch ketiga. Dan ini nih udah dikirim juga sama Dina, sama Mbak Dina. Kita cuma punya 10 slot lagi buat teman-teman yang mau bergabung di Academy Immerse Club. Karena kebetulan di Academy Immerse Club ini alhamdulillah Academy udah bantu puluhan internet marketers buat ningkatin penjualannya, dan bahkan ada yang udah sampai saat ini bisa dapetin revenue sekitar 500 juta dalam 1 bulan. Itu sangat apa ya, itu kami sebagai akademi juga sangat sangat bahagia mendengar kabar seperti itu. Dan harapannya ketika kita buka batch yang baru, teman-teman Suhu Akademi semua juga bisa meniru cara dari expertise yang udah berhasil sebelumnya kayak gitu. Terus selanjutnya juga kita punya add account whitelist yang bisa bantu teman-teman Suhu Academy semua di sini buat beriklannya jadi lebih lancar. Selain itu juga kalau misalnya teman-teman ada kendala dari segi teknis dalam beriklannya juga nanti bisa dibantu sama tim dari Academy kayak gitu. Oke, teman-teman, em, sebelum kita mulai lagi ya, dari tadi sebelum kita mulai terus, sebelum kita suaranya kekecilan. Oke, suaranya cukup jelas kah? Teman-teman, suara Wulan cukup jelas nggak ya di speakernya? Takutnya suaranya kekecilan. Oke, udah cukup jelas. Oke, terima kasih semuanya. Kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat atau kurang jelas, boleh langsung diketik aja di kolom chat biar Wulan nggak ini ya, nggak kelewatan ngomongnya kayak gitu. Em, Nah, sebelum kita mulai hari ini kita bakalan bahas terkait permasalahan-permasalahan, mm, tips-tips yang bisa dilakuin sama teman-teman Suhu Akademi semua di sini menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Karena memang yang udah kita tahu tadi, em, banyak pertimbangan yang bisa dilakuin sebelum Lebaran untuk beriklan, terus juga selanjutnya setelah Lebaran nih. Setelah Lebaran tuh kalau misalnya nggak salah, boleh juga di-share ya teman-teman. Biasanya suka ada penurunan nih dari iklannya, terus jadi CPR-nya jadi mahal, kayak gitu-gitu. Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya biar em, closingannya tetap stabil meskipun kita udah lewatin Lebaran dan juga akan menghadapi Lebaran kayak gitu. Nah, hari ini kita kedatangan pemateri yang super spesial. Kita kedatangan Mas Rama. Halo Mas Rama. Halo Teh Wulan. Oke, Mas Rama, selamat datang, selamat siang, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Oke, nah kira-kira Mas Rama bisa on cam atau enggak ya? Biar teman-teman Solo Akademi semua di sini bisa lihat nih wajahnya Mas Rama sambil menjelaskan. Oke, Siap sebentar ya. oke, sambil kita nungguin Mas Rama,
Mungkin teman-teman semua di sini bisa share-share lagi nih permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapin setelah Lebaran dan sebelum Lebaran. Untuk closingannya gimana nih teman-teman? Aman nggak ya? Untuk closingannya aman nggak? Karena biasanya setelah Lebaran karena memang misalnya kurir juga udah mulai ada yang tutup, paketnya pada return karena orangnya pada mudik. Iya, biasanya kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini nih Mas Ramanya udah ada sebentar. Siap, Teh Wulan. Oke, udah nyala ya kameranya. Oke, Oke. teman-teman bisa dengar suaranya Mas Rama dengan jelas? Halo, selamat siang teman-teman. Oke, kalau gitu. Mas Rama, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, ini adalah aman. Bisa. Oke, ini suara dan gambarnya udah aman ya, udah keluar, udah bisa dilihat. Oke, hari ini jadi kita bakalan bahas teknik closingan bareng sama Mas Rama. Mas Rama ini adalah salah satu customer service expert yang bisa ngasih tahu teman-teman nih trik-triknya. Kalau misalnya pengen closingannya lancar, terus pengen closingannya tinggi, bisa didengerin aja penjelasan dari Mas Rama. Jadinya nanti teman-teman bisa eh apa ya ditiru caranya kayak gitu. Oke, Mas Rama, silakan waktu dan layarnya bulan persilakan. Oke, makasih banyak Teh Wulan. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya di siang hari ini buat ikut di webinar Akademi nih. Uh, gak usah lama-lama, kita langsung aja ya ke materinya. Saya coba share screen dulu. Nah, ngomongin closing, di siang kali ini kita akan ngebahas tentang yang pertama itu ngebahas dulu kenapa closing itu penting. Lalu yang kedua, kenapa CS itu susah buat ningkatin rasio closing. Lalu ada apa yang harus dikuasai oleh seorang customer service. Lalu bagaimana bagaimana alur penjualan yang baik supaya bisa meningkatkan penjualannya. Lalu yang selanjutnya ada memahami temperatur market. Nah, temperatur market ini biasanya buat mengelola database nih teman-teman yang mungkin di bulan Ramadan ini nih udah ngumpulin banyak database. Nah, setelah Lebaran supaya kita bisa memaksimalkan omset, kita harus apakan nih database-nya dengan menggunakan temperatur market ini. Dan yang terakhir ada teknik closing. Begitu. Nah, yang pertama ada kenapa closing itu penting. Nah, dari closing itu adalah salah satu elemen dari rumus untuk meningkatkan omset ya. Jadi seperti yang dilihat teman-teman di kanan ini ada rumus untuk meningkatkan omset. Jadi prospek dikali persentase closing itu menghasilkan buyer. Nah, dari buyer dikalikan dengan average sales dan repeat order dan hasilnya itu omset. Makanya kalau misalkan kita lihat ketika kita memiliki 100 leads atau 100 prospek dan memiliki persentase closing di 30%, maka kita hanya mendapatkan 30 buyer. Nah, pentingnya closing itu di sini. Jadi teman-teman harus meningkatkan lagi nih persentase closingnya dari 30% bisa di 40%, bahkan bisa sampai 60% mungkin ya. Jadi yang asalnya 30 bisa dua kali lipat menjadi 60 yang mempengaruhi peningkatan omsetnya. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tentang kenapa rasio closing itu susah meningkat gitu. Yang pertama adalah yang biasanya saya temui, yang pertama kurang menguasai skill basic customer service. Jadi yang pertama itu biasanya kurang menguasai product knowledge, kurang menguasai promo-promo yang ada, lalu malah basic dari seorang customer service-nya misalkan harus empati, harus customer obsession itu tidak dikuasai. Nah, yang selanjutnya ada malas untuk nge-follow up ulang. Nah, biasanya ini
hambatan yang dulu saya alami ya. Jadi follow up itu cuman hanya sekali, cuman hanya 2 kali. Malah kan dari customer itu harus diingatkan berkali-kali. Jadi seorang CS itu harus sering-sering nge-follow up supaya si customernya itu bisa buru-buru buat closing kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah enggak mengelola database secara baik. Nah, ini adalah apa ya yang mungkin belum banyak dipraktekkan oleh kebanyakan CS. Jadi biasanya CS itu hanya fokus ke leads-leads yang baru masuk. Sedangkan leads yang sudah ada itu nggak dikelola, nggak di follow up, nggak di treatment dengan baik sehingga database-nya itu apa namanya nggak terkelola gitu. Jadi kita nggak tahu berapa database yang apa namanya yang bagus, yang bisa kita tawarkan produk-produk yang lain. Misalkan kita di bulan Ramadan nih, di bulan Ramadan kita udah mengumpulkan 100.000 database gitu ya, udah mengumpulkan banyak database. Nah, setelah Lebaran nanti kita bisa kelola lagi 100.000 database itu supaya bisa menjadi closingan lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi itu hambatan ya, jadi kenapa sih susah buat ningkatin rasio? Nah, yang sekarang itu adalah apa aja nih yang harus dikuasai oleh seorang customer service supaya bisa meningkatkan penjualannya. Nah, saya apa namanya akan nge-share 3 caranya, yaitu yang pertama adalah memahami alur penjualan, yang kedua dengan memahami temperatur market, dan yang terakhir adalah teknik closing. Termasuk yang pertama adalah memahami alur penjualan. Nah, biasanya waktu waktu dulu saya di awal-awal menjadi customer service itu gak kenal apa itu alur penjualan. Yang penting ada lead masuk, kita tawarin barangnya, kita kasih harganya, udah dia mau bayar atau enggak, ya udah gitu ya. Makanya kita juga harus memahami alur penjualan yang baik supaya kita apa namanya bisa memaksimalkan satu customer itu supaya bisa closing, bahkan sampai bisa repeat order juga gitu. Jadi yang jalur penjualan yang pertama adalah perkenalan dulu. Jadi kan nggak mungkin ya ketika kita ada orang yang apa namanya minat dengan produk kita, kita kenalan dulu nih siapa kita jualan apa, jadi kita jualan apa aja, produk kita itu bagusnya apa aja, fitur benefitnya itu apa. Nah, makanya kita harus perkenalan dulu. Goalsnya di sini perkenalan itu sangat penting teman-teman. Jadi waktu itu dulu saya punya cerita, saya pernah jualan susu kambing etawa. Nah, susu kambing etawa saya main ke rumah temen gitu kan, bawa produknya, lalu ngobrol-ngobrol doang gitu, gak ada niat jualan. Jadi ngobrol dengan orang tuanya, ngobrol jualan kasus kami tawa, oh gini-gini, pentingnya itu ini, manfaatnya itu ini gitu. Jadi di hari itu emang gak beli, cuman setelah jarak 1 bulan, 2 bulan, dia kontak lagi. Rama, saya waktu itu sempat jualan susu kami, sekarang masih jualan enggak? Oh masih gitu. Nah ini apa namanya pentingnya perkenalan itu minimal orang itu tahu kita jualan apa, jadi ketika customer itu pengen butuh dengan barang itu, dia gak bingung lagi gitu, menghubunginya ke siapa gitu. Nah, yang kedua yang selanjutnya adalah menggali kebutuhan, keinginan, dan ketakutan customer. Nah, ini ya emang harus digali dulu ya. Jadi kadang orang itu minat dengan satu produk itu hanya apa namanya hanya memenuhi kebutuhannya aja, hanya memenuhi keinginan aja tanpa memperhatikan ketakutannya. Nah, fungsi seorang customer service itu menggali supaya orang itu bisa lebih sadar dengan kebutuhannya, dengan keinginannya, dan eh, apa namanya ketakutannya terhadap produknya itu apa aja. Misalkan saya jualannya baju gitu ya, saya butuh baju. Nah, keinginannya tuh ingin bahan yang bagus, bahan yang berkualitas dan tahan lama. Misalkan jahitannya harus rapi. Ketakutannya takut size chartnya kurang cocok, takut apa namanya ukurannya tidak pas. Nah, itu harus digali supaya kita bisa mempolakan juga kepada customer-customer yang lain yang datang. Jadi ketika kita menangani customer yang baru, kita udah punya nih dasar kebutuhan, keinginannya, dan ketakutannya, supaya kita bisa mengatasi duluan sebelum customer itu curhat gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kan kalau kita udah tahu apa yang dia takutin, apa yang dia butuhin, gitu, gitu. Rata-rata customer itu bisa apa namanya cepat closingnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita tahu nih dari customer itu butuh apa, pengen apa, sama takutnya apa, kita juga harus mensolusikan masalah itu dengan memberikan produk yang pas nih dengan kebutuhannya gitu. Nah, yang terakhir adalah memberikan penawaran yang pas.
Jadi ketika orangnya udah cocok dengan barangnya, udah butuh banget, udah emang apa namanya tahu gitu bahwa produk A ini mensolusikan apa yang saya inginin, penawarannya juga harus pas juga. Jadi kalau misalkan kadang kan ada orang yang udah minat produk A, tapi masalahnya itu bukan dari segi produknya, malah dari segi harganya terlalu mahal, malah dari segi apa namanya, hmm, paketnya kurang pas. Misalkan ingin paket bundling, ingin paket promo beli tiga dapat satu. Nah itu teman-teman harus setting juga supaya ketika orangnya udah pas dan butuh dengan produknya itu gak bingung lagi ketika pengen bayar gitu. Oh ya udah saya butuh barangnya, penawarannya pas, ya udahlah saya transfer sekarang gitu, minta nomor rekening kayak gitu. Jadi alur penjualan ini harus teman-teman terapkan dan juga harus digunakan apa namanya, harus dilatih juga supaya alurnya juga bisa terbentuk sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan customernya kayak gitu untuk alur penjualan. Nah, selanjutnya ada temperatur market. Nah, yang tadi dibahas di awal ya teman-teman. Jadi temperatur market itu adalah cara buat mengkelompokkan data atau customer-customer yang sebelumnya udah ada supaya bisa dikelola lagi misalkan di bulan depan, di masa yang akan datang. Jadi di temperatur market ini ada cold market, yaitu customer yang belum tahu. Jadi rata-rata cold market itu orangnya itu nggak tahu produk produk kita apa, nggak tahu kita itu brandnya apa, dia itu cuma lihat doang gitu gitu. Jadi cold market ini lebih harus diedukasi lagi gitu. Jadi ketika orang itu datang ke kita kasih edukasi produknya itu ini kelebihannya ini, harganya segini, ini produksian mana kayak gitu. Itu harus diedukasi dulu untuk yang cold market. Nah, yang kedua ada warm market. Jadi di warm market ini adalah customer yang sudah tahu tapi belum pernah beli gitu. Jadi udah tahu aja gitu. Kalau misalkan saya mah biasanya follow dulu aja gitu. Follow dulu aja IG-nya gitu, masuk dulu aja grupnya. Nah, itu adalah warm market yang treatmentnya itu harus memberikan apa namanya penawaran-penawaran yang pas. Jadi ketika udah tahu dengan produknya, udah tahu bahannya gitu kan, udah tahu barangnya itu bagus, supaya bisa menjadi hot market itu harus diberikan penawaran yang tepat gitu. Yang terakhir adalah hot market. Nah, untuk hot market ini adalah orang-orang yang udah pernah beli gitu. Jadi biasanya di hot market ini kita bisa langsung hard selling, menawarkan produk yang kita jual, memberikan promo-promo yang kita adakan itu untuk hot market. Jadi biasanya hot market itu adalah ada tanggal loyalitasnya ibaratnya. Yang pertama itu ada customer loyal, terus ada reseller juga. Nah, itu masuknya ke hot market. Nah, ini temperatur market ini biasanya saya gunakan untuk mengelola database ya teman-teman. Jadi misalkan di bulan kemarin udah masuk 1.000 database. Nah, kita kelola mana aja nih yang udah di follow up, mana aja nih yang ketika di follow up itu gak bales, mana aja yang di follow up itu cuma sampai tanya-tanya doang, mana aja yang customer itu yang nggak jadi bayar karena harganya kemahalan. Nah, saya pakai temperatur market ini supaya bisa mengklasifikasikan datanya supaya nanti di bulan depan misalkan target saya ini belum achieve, nah saya coba tawarkan ke database yang sudah saya kelompokkan di bulan sebelumnya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah teknik closing. Jadi kan kalau teknik closing jelas ya ibaratnya sering banget kita temuin misalkan kita udah jelasin produknya tapi mereka mereka itu nggak tertarik bahkan nggak butuh, terus udah jawab semua pertanyaannya misalkan Mbak ini warna ini ada nggak gitu kan, tapi ketika dijawab itu ya tetap banyak alasan dan nggak jadi beli. Dan terakhir biasanya udah bicara panjang lebar, udah konsultasi dulu gitu sebelumnya, udah curhat-curhatan panjang, tapi ujung-ujungnya juga tetap nggak closing. Nah, teknik closing itu buat mengatasi problem-problem dari customer service yang menghadapi customer yang seperti itu. Nah, biasanya kan customer itu kita menemui gitu. Yang pertama itu yang suka nunda, yang suka ngebandingin harga, dan yang terakhir itu customer yang nggak respon malah kepada saat di follow up. Nah, ada treatment-treatment khusus untuk nge-follow up-nya lagi nih. Yang pertama, untuk yang customer yang suka nunda, kita juga harus memberi penawaran yang dibatasi waktu. Jadi misalkan nanti ya udah nanti aja saya bayarnya 2 hari lagi misalkan. Nah, kita kasih penawaran yang kira-kira bisa closing buat hari itu juga. Misalkan contohnya, ya Mas saya mau bayar lusa misalkan. Ya udah Mas,
Kalau misalkan bayar hari ini, saya kasih promo nih, beli dua gratis satu. Atau misalkan khusus hari ini aja nih Mas, Mas bisa dapat gratis ongkir gitu. Nah, teman-teman bisa memberikan promo penawaran yang pas dan disesuaikan juga ya. Jadi sebelumnya juga harus digali dulu apa kebutuhannya dan keinginannya yang tadi. Ketika udah tahu nih, oh ternyata eh, customer itu rumahnya di Sumatera dan rata-rata ongkir dari Jawa ke Sumatera itu mahal gitu ya. Nah, coba diberikan misalkan diskon ongkir gitu. Jadi memberikan penawarannya selain yang bisa mendorong buat closing hari itu juga bisa juga dibuat dengan sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Yang kedua adalah berikan testimoni. Jadi kasih screenshot testimoni dari customer sebelumnya yang udah pernah beli. Kalau misalkan teman-teman jualan produknya yang obat-obatan herbal yang kayak gitu, mungkin bisa kasih testimoni berapa orang yang udah sembuh kayak gitu. Kasih screenshot supaya bisa lebih meyakinkan gitu. Ditambah lagi setelah itu dikasih penawaran gitu kan, gimana nggak akan closing gitu. Nah, yang terakhir adalah mengidentifikasi hambatan customer-nya. Jadi harus dicek dulu kenapa nih nundanya gitu. Kalau misalkan, oh mas saya belum gajian, misalkan berarti kalau misalkan yang belum gajian kita harus punya list nih supaya yang gajian itu, yang belum gajian, yang mau bayarnya itu setelah gajian berapa orang. Nah, misalkan udah terkumpul nih 50 orang, ternyata yang siap bayar setelah gajian. Nah, nanti teman-teman bisa jadwalin lagi nih buat follow up di tanggal-tanggal sesudah gajian gitu. Jadi untuk yang customer yang suka nunda begitu ya teman-teman. Teman-teman bisa terapin, bisa polakan juga. Nah, yang selanjutnya adalah customer yang suka ngebandingin harga. Nah, ini kadang agak sebel juga ya, Mas, di toko sebelah kok harganya 50.000, kenapa di Mas harganya 150.000 gitu. Nah, teman-teman bisa mengatasi customer yang seperti ini dengan memberikan edukasi lebih terhadap produknya. Misalkan, kadang kan harga itu harga sama dengan kualitas gitu ya. Jadi teman-teman mungkin dari segi customernya itu belum tahu kalau produknya itu worth it di harga segitu. Misalkan teman-teman jual apa namanya produk yang mahal, misalkan baju atau baju lebaran nih, baju lebaran satu set harganya 350.000, sedangkan kok di toko lain ada nih satu set juga harganya 150.000. Nah, teman-teman bisa edukasi lebih, misalkan dari segi bahannya, dari segi kualitasnya itu lebih mahal dan worth it di harga segitu. Yang selanjutnya adalah bandingin langsung dengan kompetitornya gitu. Jadi coba Bu bayangin dengan harga 350.000 ini, kalau misalkan Ibu beli yang 150.000, emang Ibu awetnya lebih awet barang yang mana? Coba Ibu bandingin sendiri. Kayak gitu. Jadi ngedorong customer supaya bisa ngebandingin langsung gitu kan antara kelebihan produknya dari kompetitor dengan produk kita. Dan yang terakhir adalah menawarkan promo bundling dan promosi khusus. Jadi kalau apa namanya rata-rata harga itu ya, masalahnya di harga itu diberikan tawaran bundling sama promosi juga bisa buat mensolusikan masalah tersebut. Dan yang terakhir ini adalah apa namanya masalah yang sering ditemui juga oleh saya gitu ketika follow up list-list yang udah masuk itu customer itu gak respon sama sekali ketika di follow up. Nah, itu solusinya saya petakan ada tiga. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat saat follow up. Nah, misalkan teman-teman juga harus memperhatikan nih dari segi customer-nya itu orang-orang yang seperti apa. Misalkan teman-teman jualannya produk layanan konsultasi bisnis. Nah, otomatis kan itu apa namanya target marketnya pasti bisnis-bisnis owner yang setiap harinya itu sibuk misalkan dari pagi sampai sore meeting gitu ya. Nah, teman-teman harus memilih waktu yang tepat. Berarti bisnis owner itu misalkan contohnya luang waktunya itu di sore atau enggak di pagi nih. Nah, teman-teman bisa melakukan follow up di jam-jam yang kira-kira target market teman-teman itu bisa ngebales ngebales follow up-nya kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman target marketnya itu anak-anak muda, anak kuliahan, atau anak-anak karyawan kantoran. Misalkan nah, jam-jam santainya itu kan antara jam 12 atau jam 1, terus di jam 6 sampai jam 8. Nah, itu teman-teman bisa melakukan follow up di jam-jam luang. Kayak gitu. Yang kedua ada membuat pesan follow up yang singkat namun menarik. Nah, ini saya dulu juga memiliki hambatan di sini gitu kan. Jadi saya juga sering follow up dengan apa namanya copywriting yang panjang dan nggak ada headline yang menariknya juga. Makanya setelah konsultasi, oh ternyata
pesan singkat namun menarik ini itu sangat penting. Jadi orang kan nggak punya banyak waktu buat melihat notifikasi, dan notifikasi pun hanya satu kalimat, dua kalimat aja yang masuk gitu kan. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan di bagian headline-nya, misalkan memberikan penawaran yang menarik atau kata-kata yang apa namanya, bisa menarik orang supaya ngeklik pesan teman itu, pesan teman-teman di saat itu juga kayak gitu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengelola data customer. Nah, ini yang sering saya lakukan di akhir-akhir ini. Jadi mengelola data ya teman-teman. Jadi kayak tadi gitu, misalkan kita udah mengumpulkan data di bulan lalu, kita kumpulin, kita maksimalin dulu follow up-nya di bulan itu, gimana caranya supaya orang ini bisa transfer. Nah, sisanya yang belum respon, yang belum ada kabar, misalkan buat buat apa namanya, kira-kira bisa di follow up lagi, itu bisa teman-teman kelola lagi datanya. Gimana supaya apa namanya, supaya orang itu bisa closing, misalkan dengan menawarkan promo, dengan menjadwalkan apa namanya, broadcast, misalkan membuat broadcast, lalu broadcastnya juga harus ini juga ya, harus disusun juga kontennya supaya apa namanya, supaya nggak kecampur antara data satu dan data dua kayak gitu. Jadi untuk yang apa namanya, customer yang respon saat di collab ini begitu ya. Yang pertama ada milih waktu yang tepat, lalu apa namanya, buat follow up yang singkat namun menarik. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengelola data customer. Nah, selebihnya teman-teman juga bisa melatih juga bagaimana cara teman-teman nge-follow up, misalkan mengevaluasi gitu. Selama seminggu saya follow up-nya caranya ini, ternyata nggak berhasil, coba pakai cara yang lain. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin itu aja buat materi di siang kali ini. Maka kalau misalkan saya bantu rekap gitu ya, makanya untuk meningkatkan closing itu dengan cara memahami alur penjualan, lalu memahami temperatur market, dan yang terakhir adalah menguasai teknik closing. Gitu, teman-teman. Semoga bermanfaat buat materinya. Saya kembalikan lagi ke Teh Wulan. Ya. Oke, terima kasih Mas Rahma untuk insight yang tadi dikasih terkait teknik closingan ya. Jadi kalau misalnya tadi udah dari penjelasannya Mas Rama ada 3 tahap nih yang harus teman-teman lakuin ketika teman-teman pengen, oh gimana nih caranya biar closingan ini tetap stabil kayak gitu. Dan Mulan rasa juga tadi apa yang disampaikan sama Mas Rama itu bisa banget diimplementasiin sama teman-teman semua sebelum dan sesudah Lebaran karena memang pada dasarnya tadi sih Wulan dengar juga terkait kita tuh harus paham sama audiens sama customer kita. Nah, kalau misalnya kitanya bisa paham, kitanya bisa tahu dari segi demografis, terus jadi kapan sih sebenarnya mereka buka handphone atau kapan sih behaviornya tuh kayak gimana, itu bakalan mungkin bisa lebih mudah untuk closingannya kayak gitu ya. Nah, Mas Rama, di sini ada pertanyaan juga nih terkait tadi teknik closingan. Mungkin Wulan akan bacain, nanti bisa langsung dijawab sama Mas Rama ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Fajar. Mas Fajar ini business operation sekaligus customer care selama 3 tahun di startup company. Izin bertanya bagaimana cara upsell dengan cepat dan tepat dengan produk IT di era sekarang, serta bagaimana fokus mengatasi hard complaint agar tidak terjadi refund. Oke, silakan Mas Rama. Oke, siap. Nah, yang pertama berarti kan bagaimana caranya nge-upselling gitu ya. Nah, nge-upselling ini kita juga harus apa namanya, mengkelompokkan dulu datanya, teman-teman. Jadi dari Mas Fajar gitu, Mas Fajar. Jadi data yang sebelumnya bisa Mas Fajar itu bisa menyusun dulu produknya apa yang ingin ditawarkan, lalu bisa dengan mengkait apa namanya, menyambungkan benefit dari produk yang sebelumnya ke produk yang baru. Jadi kalau misalkan di produk A hanya cukup sekian benefitnya, nah di produk B misalkan bisa melengkapi benefit dari produk yang A. Nah, ini bisa teman-teman, bisa Mas Fajar apa namanya, tawarkan, bisa mengupsell gitu ya. Misalkan dari produknya itu mengupsell dengan cepat dan tepat gitu ya. Jadi
siapkan juga produknya, benefitnya juga siapkan, lalu penawarannya juga siapkan. Nah, rata-rata emang upsell itu kendalanya di penawaran. Bisa jadi mungkin dari segi apa namanya, dari segi value produknya gitu, value produk dari produk A dan B-nya udah pas, tapi dari penawarannya yang nggak pas. Nah, Mas Fajar bisa apa namanya, bisa nyusun supaya di upsell-nya itu bisa lebih apa namanya, bisa lebih mudah. Atau misalkan bisa juga dengan menggali kebutuhannya gitu di konsultasi. Emang dari segi produk A apa aja nih yang kira-kira apa namanya, produk yang sebelumnya pernah dibeli, apa aja nih hambatannya, apa aja nih kira-kira masalahnya gitu yang kira-kira bisa disolusikan oleh produk yang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir bisa dengan penawarannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kayak gitu sih. Yang terakhir adalah bagaimana fokus mengatasi hard complaint agar tidak terjadi refund. Nah, kalau untuk hard complaint ini lebih ke materi CRM ya. Jadi supaya apa namanya, basicnya itu kita bisa cari tahu dulu, cerita dulu, ada ditangani dulu customernya supaya apa namanya, enggak hard complaint lagi, ditenangin dulu yang pastinya ditenangin, lalu digali masalahnya di mana, lalu apa namanya, berusaha selalu tenang aja gitu, berusaha selalu tenang dan apa namanya, harus memposisikan kita itu bisa mensolusikan apa yang dia alami gitu, masalahnya di mana, kayak gitu. Kalau misalkan apa namanya, supaya nggak terjadi refund itu biasanya ya dari segi apa namanya, eh, penggunaan produknya sih, di apa namanya, digali lagi aja, emang kenalnya di mana, apakah bisa di refund atau enggak, atau kalau misalkan supaya bisa gak di refund, coba kita mensolusikan dengan produk yang lain yang harganya sama, mungkin bisa ditutup apa kekurangannya, kayak gitu sih, gitu sih. Oke, terima kasih Mas Rama. Nah, mudah-mudahan untuk Mas Fajar bisa terjawab ya. Jadi kalau misalnya tadi biar upsell-nya bisa cepat dan tepat kayak gimana, selain dari produknya juga harus diperhatiin nih, penawarannya yang dikasih sama kita sebagai penjual atau sebagai provider tuh apa sih sebenarnya. Jadinya biar bikin pembelinya juga yakin untuk ngambil produk kita, kayak gitu ya. Oke, tadi juga Mas Rama udah bahas sedikit soal data-data juga nih tadi di awal terkait mungkin data dari si customernya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ardi, katanya kalau kelola datanya mungkin di sini yang dimaksud Mas Ardi adalah kelola data pelanggannya ya. Itu pakai apa? Mas Rama, silahkan. Siap. Kalau untuk mengelola datanya sih, kalau yang pasti saya biasanya menggunakan spreadsheet atau Excel gitu ya, yang masih manual, pokoknya ngebuat pola sendiri supaya datanya itu bisa disesuaikan gitu dengan kebutuhan kita. Misalkan kita perlu data-data customer yang misalkan yang belum pernah bayar sebelumnya, tapi udah di follow up berkali-kali gitu. Nah, itu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan di Excel-nya. Biasanya saya pakai Excel. Cuman biasanya kalau di luar itu ada tools-tools juga sih gitu, kayak misalkan tools-tools yang ekstraksi dari Google Chrome-nya atau bahkan aplikasi-aplikasi di luar. Cuman bisa di reset juga gitu sih. Kalau saya sih pribadi gitu ya, saya pribadi menggunakan Excel sama spreadsheet gitu buat ngelola database-nya. Gitu. Oke, sip. Nah, buat teman-teman semua di sini juga nih yang kayak misalnya bingung, ini saya udah melakukan penjualan, udah ada yang closing juga, udah ada yang order, tapi rasanya kok berantakan nih. Manajemen orderannya kok kayaknya nggak rapi, pembukuannya kurang bagus, terus juga teman-teman malah jadi banyak kehilangan data dari pembelinya teman-teman, di mana mungkin itu juga akan menyulitkan nih nanti di kedepannya. Nah, kalau dari Mas Rama sendiri, saat ini untuk data-data yang dipegang sama Mas Rama, ini bisa pakai spreadsheet dari Google Sheet juga itu bisa dimanfaatkan itu secara gratis. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman semua di sini pengen pengen yang emang, oh saya pengen sesuatu yang emang ini tuh bisa menyelesaikan masalah saya banget nih ketika saya harus berhadapan sama data-data pelanggan. Nah, teman-teman bisa bisa menggunakan order online. Di order online ini teman-teman bisa dapetin manajemen order. eh, Teman-teman bisa
mengatur penjualannya di situ tanpa perlu kehilangan data-data dari pelanggannya teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman semua di sini cuman tinggal berlangganan order online, nanti di dalamnya teman-teman bisa dapetin banyak fitur. Salah satunya itu adalah manajemen ordernya. Nah, teman-teman juga selain itu bisa, menampilkan produk, terus juga mengatur orderan, mengirimkan orderan, kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa melakukan banyak hal di, platform order online. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, mmm, nanti, next-nya kita bakalan webinar juga nih bareng sama order online biar teman-teman Suhu Akademi semua di sini bisa lebih paham terkait order online kayak gitu ya. Eee, Selanjutnya mungkin kita bisa, ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar ya Mas Rama. Sip, oke, ini ada pertanyaan dari Mas Rifki. Ini sama sih sebenarnya kurang lebih sama, sama apa yang tadi udah ditanyakan sama Mas Fajar. Ini cuma mungkin bisa dibahas yang lebih generalnya mungkin ya Mas Rama. Mas Rifki di sini nanya, bagaimana cara closing-an produk dengan cepat dalam 1 hari ketika leads masuk langsung closing, strateginya apa nih Kang? Mungkin bisa dikasih juga nih study case-nya kayak gimana Mas Rama. Oke. Oke, Silakan siap. Mas. Bagaimana cara closingkan produk yang cepat dalam 1 hari ketika leads masuk langsung closing. Nah ini kita harus apa namanya biasanya saya juga harus mengklasifikasikan dulu produknya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jualan produknya yang murah, misalkan yang di bawah 200.000, di bawah 100.000 itu biasanya bisa langsung ngasih apa namanya, langsung ngasih penawarannya aja to the point gitu, langsung ngasih penawarannya gitu. Jadi misalkan Mas saya jualan apa namanya jualan baju, saya pengen bundling 100.000 misalkan. Nah, ini langsung to the point aja. Jadi gak usah bertele-tele ke Mas ini produknya bagus, ini bahannya bagus. Apa namanya bisa langsung kasih penawarannya aja gitu. Kalau untuk produk yang mahal yang misalkan di harga jutaan misalkan, nah itu teman-teman harus konsultasi dulu gitu. Jadi orang itu kan mengeluarkan uang yang gak sedikit gitu untuk satu produk. Nah produk ini harus bisa mensolusikan atau bisa benar-benar apa namanya ngasih value yang bagus gitu ke customernya. Jadi harus bisa menganggap kalau orang itu mengeluarkan uang untuk produk dengan harga yang jutaan misalkan harus tahu dulu gitu bahwa itu worth it dan emang value-nya itu pas dengan harganya kayak gitu. Jadi strateginya itu ya, yang pertama bisa langsung to the point ngasih penawaran dan yang kedua bisa konsul dulu gitu. Kalau dulu saya jualan apa namanya? Jualan kelas yang harganya di atas 5 juta, saya coba buat kasih konsultasi dulu di awal, jadi free konsultasi. Emang produknya apa namanya? Masalahnya kenapa ingin di kelas ini gitu. Ini kan harganya gak murah gitu kan disadari dulu kalau harganya itu emang nggak murah takutnya gitu kan dia daftar tapi dalam keadaan yang nggak sadar gitu makanya kita harus ngegali dulu nih benar-benar butuh nggak dengan kelasnya benar-benar bisa nyolusin masalahnya enggak gitu jadi ketika orangnya udah sadar dengan apa yang dia butuhkan lalu dikasih produk yang pas dan penawaran yang tepat itu bisa langsung transfer insya Allah kayak gitu. Oke, sip, sip. Jadi gitu ya Mas Rifki. Jadi mungkin bisa dikasih dulu, apa ya, biar 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 audiensnya tuh lebih lebih paham apa sebenarnya yang mereka butuhin dari apa yang sudah kita tawarkan, kayak gitu ya. Oke, thank you Mas Rama untuk jawabannya. Nah, buat teman-teman semua juga nih yang pengen nanya, ini ada yang angkat tangan, tapi kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, bisa langsung diketikin aja di kolom Q&A. Nanti bisa langsung dijawab sama Mas Rama kayak gitu. Nah, teman-teman tadi udah dibahas nih sama Mas Rama gimana sih caranya teknik closingan yang oke, yang cepet, yang ketika leads masuk tuh, oh ini langsung ke konversi nih. Nah,
Mungkin tadi apa yang disampaikan sama Mas Rama itu beneran insightful karena juga Mas Rama juga expertise di bidang customer service. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih dalam lagi bahas terkait gimana sih teknik closingan yang bagus, teknik closingan yang cepat, teknik closingan yang stabil, mungkin teman-teman bisa langsung daftar di Academy Immerse Club. Karena nanti setelah Lebaran kita langsung akan gas lagi, langsung belajar, langsung mentoring untuk menstabilkan penjualan setelah Lebaran. Karena kan setelah Lebaran tuh nggak langsung, oh iya langsung bagus, saya mau ngiklan lagi langsung bagus lagi. Enggak. Jadinya teman-teman bisa tahu tipsnya, tahu triknya, gimana caranya menghadapi customer, juga gimana caranya beriklan setelah Lebaran kayak gitu. Nah, di Academy Immerse Club ini teman-teman cuman perlu bayar 999.000, bakalan dapetin sesi mentoring selama 8 kali bersama suhu yang udah berpengalaman. Salah satunya adalah nanti akan ada pemateri setelah Mas Rama, kita akan ngobrol-ngobrol, akan bincang-bincang sebentar bareng sama Wa Irfan. Itu adalah salah satu suhu mentor di Academy Immerse Club. Dan alhamdulillah Mas Irfan juga udah bantu banyak suhu Academy untuk bisa ningkatin penjualannya, ningkatin performa iklannya kayak gitu. Nah, terus teman-teman bakalan dapetin apa lagi sih? Kayaknya oh mahal banget harganya segitu. Enggak mahal teman-teman, karena teman-teman bakalan dapetin komunitas yang sama kebutuhannya kayak teman-teman. Teman-teman bisa terhubung sama komunitas internet marketers yang nanti bisa bisa sharing juga nih teknis-teknis beriklan yang kayak gimana yang sebenarnya perform di teman yang lain, terus kita bisa tiru dan bisa cobain juga. Karena memang kalau misalnya teman-teman udah tergabung di grup Academy Immerse Club di WhatsApp, teman-teman pasti udah lihat itu banyak banget yang sering sharing-sharing terkait beriklan, terkait closingan, juga terkait banyak hal tentang bisnis online. Nah, kalau di Academy Immerse Club yang berbayar ini, teman-teman bisa dapetin yang lebih dari itu. Karena kenapa? Nah, teman-teman nanti bisa langsung dibedah dashboard iklannya sama suhu-suhu yang berpengalaman, biar tahu nih permasalahannya itu sebenarnya di mana sih? Apakah dari dashboard ini data yang kita punya, data yang udah disajikan sama misalnya kita beriklan di Meta Ads, yang udah disajikan ini tuh kita harus gimana? Kita tuh apakah harus naikin budgetnya, ataukah ganti kontennya, ataukah misalnya di stop, ataukah langsung di scale up aja kayak gitu. Nanti itu bisa langsung dibedah sama suhu yang sudah berpengalaman kayak gitu. Oke, nah buat teman-teman yang pengen daftar Academy Immerse Club Batch 3, karena kebetulan sekarang kita udah bakalan masuk ke Batch 3, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat yang udah dikirimin sama Mbak Dina Academy Team. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, apa ada yang ingin ditanyakan lagi nih terkait teknik closingan bareng sama Mas Rama? Nanti bisa langsung dijawab. Sebenarnya ini ada pertanyaan terkait AI. Mungkin nanti kita bakalan buka sesi webinar yang lain yang bahas spesifik terkait AI biar teman-teman semua di sini juga sebagai internet marketer, sebagai business owner bisa memanfaatkan peran AI untuk ningkatin profitnya. Kayak gitu ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir yang bakalan dijawab sama Mas Rama. Ini ada di pertanyaan dari Mas Tirta, dari Kak Tirta. Katanya gini, Mas. Mas Rama, apa ada pola yang enak buat follow up leads baru, tapi leads lama yang belum closing bisa di follow up ulang? Sedangkan setiap hari leads masuk, jadi nggak sempat follow up leads lama yang belum closing. Silakan, Mas Rama. Oke, siap. Nah,
Untuk ini, untuk yang apa namanya, berarti lebih ke strategi follow up-nya ya Mas Tirta. Jadi ibaratnya Mas Tirta harus punya pola follow up leads yang baru tanpa mengganggu apa namanya berjalannya penawaran buat leads yang lama. Jadi leads lama harus punya jadwal juga nih yang berbeda dibanding dengan leads yang baru. Kalau misalkan leads baru kan itu setiap hari udah pasti ada ya. Nah, buat Mas Tita juga bisa menentukan pola yang mana yang collab-nya itu bisa lebih cepat dan lebih apa namanya lebih cepat buat closing kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak sempat buat follow up list yang lama, list lamanya itu bisa di scheduling gitu, misalkan dengan menggunakan broadcast email atau broadcast WhatsApp yang kira-kira bisa berjalan secara otomatis kayak gitu. Jadi buat yang leads yang baru yang tadi ya Mas Tirta, jadi list baru bisa langsung di follow up hari-hari itu juga, bisa langsung di chatting, di telepon, bahkan kalau misalkan apa namanya produknya butuh untuk konsultasi dulu misalkan, nah itu bisa langsung ditelepon, bisa langsung digali supaya bisa cepat dan ketahuan gitu kenapa apa namanya kenapa orang itu belum transfer atau belum bayar kayak gitu. Nah untuk yang list yang lama bisa dibuat jadwal promosinya atau dibuat program promosinya supaya yang list lama itu enggak terbengkalai atau enggak digunakan sama sekali kayak gitu. Misalkan dalam seminggu saya mau coba broadcast ke lead lama misalkan seminggu selama 3 kali atau 4 kali di hari ini. Nah itu bisa di scheduling kalau misalkan apa namanya gak bisa secara fokus gitu buat ngejar leads yang lama kayak gitu sih teh. Oke, terima kasih Mas Rama untuk jawabannya. Nah, berarti tadi kalau misalnya dari Mas Rama biar nggak ketinggalan nih leads yang masuk, yang baru ataupun yang lama, mungkin bisa langsung di-schedulein aja nih untuk jadwal-jadwal kapan sih seharusnya, apakah 2 hari sekali kah, apakah 3 hari sekali kah, biar leads-nya ini nggak kemana-mana, biar kita bisa pegang terus leads-nya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang terhalang nih permasalahannya dari leads yang belum bisa ke follow up dengan baik karena mungkin misalnya teman-teman masih baru mau mulai bisnis online-nya sendirian, jadi belum ada admin, belum ada yang ngurusin. Nah, Wulan ingetin lagi teman-teman bisa gunain order online karena di order online teman-teman bisa melakukan follow up otomatis. Nah, jadinya nanti teman-teman tinggal bikin jadwal aja ketika ada leads masuk, nanti di follow up-nya kapan, setelah berapa hari, atau misalnya begitu dia order langsung ada follow up message-nya. Jadinya teman-teman nggak perlu nih ngirim-ngirim manual, oh ini ada lead saya harus kirim manual, nggak perlu kayak gitu. Jadi nanti semuanya akan terotomatisasi dari iklannya, dari iklan nanti masuk leads-nya, nanti dari order online bisa langsung kirimkan pesan otomatisnya. Kayak gitu ya teman-teman. Buat Mas, sebentar. Tadi buat Mas Tirta semoga bisa terjawab juga dari pertanyaannya. Semoga juga bermanfaat dan bisa diimplementasikan langsung sebelum Lebaran ini atau nanti setelah Lebaran kayak gitu. Oke Mas Rama, makasih banget nih untuk waktunya. Makasih udah menyempatkan untuk datang di webinar kali ini di sore hari ini. Ya, terima kasih juga Teh Wulan sama tim Akademi buat kalau mengeluangkan kesempatan saya, memberikan kesempatan kepada saya gitu buat ngisi di webinar kali ini gitu. Semoga nanti ke depannya ada webinar-webinar lagi gitu. Oke, pasti nanti kita akan ketemu lagi, mungkin akan sering ketemu sama Mas Rama untuk bahas teknik closingan, karena nanti juga di Academy Immerse Group Batch 3 kita bakalan ketemu lagi sama Mas Rama. Kita akan bahas lebih dalam lagi nih teknik closingan, atau bahkan mungkin misalnya nanti di Academy Immerse Group Batch 3 teman-teman butuh dibikinin misalnya, oh gimana sih Mas, kalau misalnya mau bikin pesan otomatis tuh harus kayak gimana di awalnya, di tengah-tengahnya dan di akhirnya harus kayak gimana, mungkin nanti bisa bantu sama Mas Rama untuk dibuatkan secara bersamaan di dalam kelas mentoringnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk daftar Academy Immerse Club Batch 3 yang bakalan kita mulai setelah Lebaran. Nah, ini saat ini ketika diumumkan terkait Academy Immerse Club Batch 3 ini, cuman tinggal tersisa 10 slot aja.
kebetulan di Academy Immerse Club batch 3 ini kita lebih sedikit pesertanya dibandingkan dengan batch sebelumnya. Karena kenapa? Karena di batch 3 ini kita pengen lebih intensif bareng sama teman-teman biar kita bisa lebih tahu, lebih paham permasalahan yang dialamin sama teman-teman di batch 3 ini apa sih, khususnya buat teman-teman yang lagi ngehadapin permasalahan-permasalahan customer setelah lebaran kayak gitu. Jadi kita sengaja banget bikin slotnya lebih sedikit biar kita bisa lebih tahu pain-pain yang dihadapin sama teman-teman semua kayak gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait teknik closingan, terkait gimana sih caranya biar cepet, gimana caranya biar leads enggak terbengkalai. Nah, sekarang Wulan bakalan panggilin satu orang yang super keren banget dalam beriklan, dalam melakukan closingan. Ini dia juga adalah salah satu suhu Academy di Academy Immerse Club batch 1 dan juga batch 2. Nah, nanti kebetulan juga di batch 3 beliau juga akan ngisi bareng sama suhu-suhu lainnya, bareng sama tim Meta Indonesia juga. Oh ya, Wulan juga belum infoin. Nanti di batch 3 sama seperti batch-batch sebelumnya, kita bakalan kehadiran eh, tim dari Meta Indonesia yang bakalan langsung lihat performa iklan teman-teman, akan langsung dibedah juga sama tim Meta Indonesia biar apa ya, istilahnya tuh kayak kita tahu nih cara beriklan yang paling baik untuk audiens kita, untuk produk kita tuh yang kayak gimana. Tapi tetap nih untuk dapurnya Meta tuh cuman Meta yang tahu. Jadi kita akan hadirkan spesial untuk Suhu Academy di Academy Immerse Club batch 3 nanti kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita ketemu sama tim Meta Indonesia di batch 3 nanti, Wulan sekarang mau sapa dulu Suhu Academy yang udah banyak bantu suhu-suhu Academy lain di batch sebelumnya. Ada Wak Irfan. Halo Wak Irfan. Wak Irfan, oke, sambil kita nunggu Wak Irfan. Jadi Wak Irfan ini adalah salah satu internet marketers juga yang sekarang udah jadi suhu dan penghasilannya udah gila-gilaan banget dari beriklan di Meta Ads. Kalau enggak salah, terakhir kali Wak Irfan mengisi di batch 2 itu penghasilan revenue-nya tuh udah sampai 800 juta untuk beriklan di Meta Ads. Jadinya harapannya apa yang dilakuin sama Wak Irfan itu bisa juga nih ditiru sama teman-teman biar teman-teman bisa dapetin revenue yang sama besarnya kayak Wak Irfan kayak gitu. Oke, Wak Irfan sudah ready kah di dalam room ini? Sudah. Oke, halo Wak Irfan, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Wulan. Alhamdulillah, semoga puasanya lancar ya. Insya Allah. Oke, oke Wak Irfan. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol tipis-tipis nih sama Wak Irfan. Wulan pengen Wak Irfan bisa share sama teman-teman semua di sini terkait pengalaman yang udah dialamin sama Wak Irfan dalam beriklan di platform Meta Ads dan juga misalnya kalau di platform lain boleh juga nih kayak gitu. Nah, karena hari ini kita bahasnya ini spesifik terkait maksimalkan uh, closingan di sebelum 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 lebaran dan setelah lebaran, Wulan pengen ini nih, pengen dapetin insight dari Wak Irfan terkait insight berjualan online setelah lebaran tuh kayak gimana sih Wak? Apakah sulit? Apakah sama aja sebenarnya? Ataukah ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pikirkan untuk perjualan setelah lebaran? Silakan Wak Irfan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya sebenarnya bukan suhu-suhu banget. Mungkin di luar sana banyak juga yang jago-jago gitu. Cuman saya di sini eh, mau share yang saya pelajari dan saya praktekkan selama ini, dan alhamdulillah selama saya mungkin kurang lebih 5 tahun bergulat di mana, di Facebook Ads lah gitu, yang paling saya tahu gitu di Facebook Ads. Nah itu kalau misalkan kayak bulan puasa, kayak
kayak setelah Lebaran mungkin orang-orang kayak misalkan bulan puasa ini momentum banget lah gitu, ini itu lah. Sebenarnya bulan-bulan biasa juga sama aja gitu. Cuman balik lagi teman-teman, kalau bagi saya itu beriklan itu yang paling utama dan paling utama itu produk. Mungkin produknya apa dulu? Kalau misalkan di bulan puasa mungkin lagi rame kayak kemarin mukena, peci, kayak sarung dan lain-lain. Dan itu closingannya juga buat CS nggak terlalu ribet. Apalagi kalau saya pribadi itu ngiklannya itu ke Pulpom, nggak eh, nggak ke WA. Kalau ke WA itu cuman pas masa testing doang. Jadi kalau misalkan testing saya ke WA, cuman kalau misalkan udah bagus langsung ke Pulpom. Biar kenapa? Biar pertama kita tahu CPR pastinya, satu, kedua nggak banyak drama dengan CS. Kayak misalkan closingannya juga gampang gitu, tinggal kita follow up di fitur order online kan ada tuh yang welcome gitu, follow up, mereka pasti ngomong iya 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 gitu. Meskipun misalkan orderannya kayak saya sehari 400 500 itu apa cuman butuh 2 orang aja cukup gitu, nggak harus banyak CS. Cuman kalau misalkan kendala untuk beriklan, kalau misalkan Kang gimana ya sebelum apa setelah Lebaran gimana? Ya balik lagi produknya gitu. Orang kalau misalkan teman-teman contoh misalkan jualan, kalau misalkan produknya benar-benar dibutuhkan sama apa buyer, itu buyer punya uang tipis pun gitu. Misalkan tinggal uangnya tipis pasti beli gitu. Nah itu, dan sebenarnya teman-teman mungkin di luar sana banyak yang apa, nggak terlalu paham gitu, malah mah nyalahin Facebooknya lah, Matrix dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu faktor kedua, ketiga. Yang faktor utama itu produk gitu, setelah itu kontennya gitu. Saya pribadi produknya misalkan kayak pas COVID aja. Pas COVID kan rame tuh sepedahan. Hype kontennya nggak ngasal gitu, ngasal, cuman produknya itu waktu itu dulu banyak yang dibutuhkan kacamata sepeda gitu, dan alhamdulillah winning juga gitu. Pas COVID juga orang lain eh, jualan masker, yang gitu-gitulah gitu, saya jualannya bekam gitu di sisi lain. Jadi teman-teman harus paham banget gitu apa sih yang dibutuhkan sama market gitu, kayak misalkan kita jangankan online, offline aja di pasar baru misalkan. Kita kalau misalkan teknik beriklan itu bagaikan ngocehnya lah. Ini misalkan ada HP bagus nih, gini 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 gini. Tapi produknya udah lama banget gitu. Orang juga udah males gitu. Meskipun ngoceh segimanapun, tapi kalau produknya bagus, orang lihat gitu, nggak terlalu gimana gimana pun diam gitu, udah laku gitu. Apalagi dengan ditambahin teknik-teknik, misalkan teknik kayak misalkan apa bid cap lah dan lain-lain gitu kalau misalkan di Facebook Ads. Nah itu enak banget gitu. Jadi balik lagi Kawulan, yang paling penting itu produk kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan setelah Lebaran juga kalau produknya bagus, ya aman-aman aja sih. Selama saya juga selama ini alhamdulillah gitu, pas ngelihat produknya bagus nggak ada boncos gitu, seperti itu sih. Itu sih Kak Wulan. Oke, terima kasih nih buat Wak Irfan buat ngasih insight-nya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Walaupun misalnya ada yang bilang nih mitosnya, oh kalau udah Lebaran pasti turun atau segala macam. Mungkin itu benar, tapi teman-teman juga harus paham nih setelah Lebaran itu sebenarnya produk apa sih sebenarnya yang laku yang bisa kita tawarin biar pembeli ini nggak jadi mikir 2 kali untuk beli produk kita, mungkin gitu ya, Kak, ya, Wak, ya? Betul, betul. Baik. Soalnya saya juga banyak banget eh, apa selama ini kan harus bayar karyawan juga kan Kak Wulan. Jadi gimana caranya kita harus stay gitu dan harus apa mendapatkan cuan gitu.
Nah itu nggak bisa gitu. Mata saya juga kalau misalkan pengen tahu gitu teman-teman cari produk itu sampai jam 1 malam, jam 2 gitu. Karena balik lagi kalau bagi saya itu produk gitu. Kalau konten itu nomor 2, nomor 3, apalagi dalam si Facebook Ads-nya gitu. Malah mah teknik. Kalau teknik dari saya beriklan misalkan tahu gitu dari 2015, dari dulu juga gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak signifikan ngaruhnya gitu, apa ngiklan gimana-gimana. Kalau misalkan gitu-gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Cuman kalau yang paling penting itu setiap tahun itu produk gitu. Cuman algoritma mungkin di Facebook itu emang setiap tahun ada agak berubah gitu. Cuman kalau misalkan apa iklan itu gitu-gitu aja. Saya juga udah 5 tahun gini-gini aja, nggak dirubah gimana-gimana gitu. Cuman nyesuaiin aja. Cuman mungkin kalau agak susah sekarang-sekarang mungkin karena pemainnya juga banyak. Mungkin daya belinya juga tahun sekarang itu agak turun emang gitu daripada tahun kemarin. Kita lihat jangan faktor, wah ini mungkin yang jualannya banyak atau misalkan mungkin ini gimana-gimana. Cuman pas lihat kita di offline juga harus lihat gitu. Daya beli masyarakat itu gimana sih sekarang? Kalau saya gitu gitu di compare sama offline juga. Pas kita turun teh nggak nyalahin tok Facebook doang gitu. Karena ternyata pas saya ke lapangan gitu, cara kayak misalkan mau apa, cari takjil atau misalkan, makan di restoran, sekarang itu nggak waiting list, malah pada kosong gitu. Berarti ada something nih gitu di apa, di masyarakat mungkin daya belinya turun gitu. Apakah faktor lain-lain gitu-gitu sih Kak Wulan. Oke, berarti banyak banget hal yang harus kita perhatikan lagi nih buat teman-teman yang mau mulai nanti nih setelah Lebaran. Kalau misalnya sekarang iklannya udah dimatiin, mau mulai Lebaran, sorry, mau mulai jualan pas setelah Lebaran, mungkin yang harus dipertimbangin juga mungkin dari produk, terus juga tadi dari kita harus apa ya, harus terus paham sebenarnya algoritma di platform khususnya misalnya di Meta tuh kayak gimana. Karena memang kalau misalnya beriklan ya tadi Wak Irfan juga udah bilang, oh sama aja deh ngiklan mah dari 5 tahun yang lalu juga kayak gitu-gitu aja. Cuma mungkin penyesuaiannya yang harus kita terus lakukan kayak gitu ya Wak ya. Betul. Oke, tadi udah ngomongin penyesuaian, udah ngomongin juga terkait eh, setelah Lebaran nih harusnya kayak gimana segala macam kayak gitu. Nah, Ulan Ulan pengen tahu nih, berhubung Wak Irfan ini udah lama banget juga nih beriklan di platform di berbagai platform yang Ulan tahu Wak Irfan pernah pasti sudah beriklan di Meta, terus juga Wak Irfan udah beriklan juga nih coba mungkin udah coba-coba platform lain dan itu pasti mungkin hasilnya kurang lebih sama ya. Nah, mungkin di sini teman-teman Suhu Academy baru mau mulai beriklan, baru mau mulai jualan online. Nah, Ulan pengen pengen minta tipsnya dong, Wa Irfan. Sebenarnya mindset berjualan online tuh harusnya apa sih yang dimilikin sama eh, e-commerce pemula ini? Silakan Wa Irfan. Oke. Sebenarnya mindsetnya itu kalau saya pribadi mungkin Kak Wulan karena saya dulu itu jualan offline gitu ya, nggak jualan online langsung gitu. Gimana susahnya, gimana perihnya jualan offline gitu. Kayak misalkan saya dulu jualan ke pasar, jual gorengan, kayak misalkan jual apa, kuli bangunan juga pernah Kak Wulan. Kayak misalkan yang paling paling apa lama itu saya jualan di depan SD gitu. Kenapa saya berkecimpung di dunia online itu karena di SD itu waktu dulu ada COVID itu merubah mindset saya gitu. Saya jadi lari ke online itu gara-gara alhamdulillah sih bagi saya COVID juga. Jadi saya nggak terus-terusan di dunia offline gitu. Cuman kalau mindsetnya mungkin ada naik turunnya, ada boncosnya juga gitu, nggak mungkin apalagi yang baru-baru, apalagi kalau sebenarnya kalau sekarang itu buat temen-temen, udah agak mudah lah istilahnya, apalagi dengan adanya Akademi Immers Club itu, kalau mungkin, saya tahu 5 tahun yang lalu, saya udah profit gede sih, beneran. Soalnya apa, membantu banget gitu, udah kayak ada WL-nya, udah ada order online juga yang fasilitasnya bagus juga, ada kirimannya, COD dan lain. Dulu saya itu,
bener-bener otodidak, Kak Wulan. Jadi, saya cari-cari di YouTube, ngabisin budget buat testing, gimana gimana, malah mah, tanpa arah lah, karena nggak ada yang, apa, nggak ada yang ngasih tahu juga gitu. Dan itu ngabisin budget yang gede banget gitu. Sedangkan kalau sekarang itu dengan adanya Immers Club itu enak banget bisa bertanya sama yang udah bisa, temennya atau apa gitu. Karena di sini itu semuanya sama sih teman-teman gitu. Jangan ngerasa, "Ah, dia mah udah gede nih, pasti ilmunya gini." Jangan gitu. Jadi, kita harus, bareng-bareng gitu. Nah, kenapa kemarin di Immers Club batch pertama itu ada yang sukses sampai apa, sampai ratusan juta gitu dapatnya itu saya, sebagai mentornya gitu, kayak bersyukur banget bisa ngebantuin orang lain gitu, bisa sampai segitu gitu dan cepet itu dia batch pertama langsung bisa winning gitu dan pas saya tanya ternyata ya balik lagi produk gitu. Ngiklannya kita itu sama semuanya gitu, cuman dia jago di cari produk gitu. Nah, kayak misalkan mindset-nya mungkin kalau misalkan awal-awal kenapa boncos gitu. Nah, saya ada formulanya gitu biar ngeminimalis dan ini juga saya udah testing ngabisin mungkin ratusan juta ya ke bulan gitu buat testing doang. Soalnya setiap bulan saya emang testing dibajetin minimal 15 juta sampai 20 juta tiap bulan gitu. Jadi buat teman-teman karena saya juga udah ada formulanya gitu, kenapa misalkan ke WA dulu apalagi buat yang pemula gitu. Kenapa? Karena biar ke WA dulu, biar paham dulu teman-teman gitu, cara ngebalesin, cara cari konten yang bagus, cara misalkan produk ini teh diterima sama masyarakat atau enggak gitu. Nah itu kan, jadi kalau misalkan teman-teman, ngiklan 5.000 aja belum ada yang ngechat, ada yang apa, yang chat-chat-an gitu ke WA, ya udah matiin gitu dengan sesimpel itu. Dulu saya di awal-awal Kak sampai ngabisin ratusan ribu sampai sebulan itu, 2 juta 3 juta sedangkan dari jualan offline gitu, tabungan itu habis gitu buat testing-testing gitu. Wah, pokoknya sedih gimana ya gitu. Dan alhamdulillah pas bulan kedua, alhamdulillah udah tahulah arahnya gitu gimana. Nah, sedangkan teman-teman untuk, yang sekarang-sekarang udah ada di apa, di akademi gitu, enak banget gitu, udah ada mentornya, udah dikasih tahu, ada problem dikasih tahu gitu. Jadi untuk teman-teman tinggal cari produk, tinggal gas gitu, apalagi ada akun WA juga nggak harus takut mati gitu ya, bener gak Kak Wulan? Dan sekarang juga misalkan kalau misalkan di Facebook udah bagus teman-teman bisa juga langsung scale up di Facebooknya, bisa langsung ke, snack video juga gitu. Karena Kak Wulan kalau misalkan saya nyobain, kalau misalkan udah di Facebook bagus, dilariin ke snack video itu bagus juga gitu, dan CPR-nya hampir sama gitu, karena mungkin orang-orangnya beririsan mirip-mirip gitu, di Facebook sama di snack video gitu teman-teman. Oke, thank you, Wak. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya yang Wulan tangkep tadi dari apa yang disampaikan sama Wak Irfan ini ketika misalnya kita mau mulai jualan online, terus udah kayak gitu, mindset apa sih yang harus kita punya, bekal apa yang harus kita miliki, mmm selama memulai jualan online ini adalah jangan pernah takut boncos. Karena memang kalau misalnya tadi udah disampaikan sama Wak Irfan, sebenarnya teknik iklannya ya ketika misalnya kita ngerasa, oh ini CPR-nya mahal, kita berhentiin, kita cari tahu masalahnya di mana, ganti konten kah, atau misalnya ganti produk kah, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang misalnya, saya gimana caranya paham ini kontennya salah, produknya salah, kalau misalnya saya jualannya sendirian. Nah, itu dia gunanya ada Akademi Immerse Club. Karena nanti kita akan ketemu seminggu 3 kali, terus kita juga bakalan, kasih mentoring terus nih buat teman-teman Suhu Akademi semua di sini, biar tahu, biar paham ketika misalnya CPR-nya naik, oh ini apa yang harus kita lakuin, apakah ganti konten, ataukah oh ternyata ada
problem nih di landing page-nya. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman langsung chat WA nih beriklannya, bisa langsung dibenerin juga saat itu bareng sama Wa Irfan, bareng juga sama suhu-suhu yang lainnya. Atau bahkan langsung di-review juga langsung sama tim Meta dari tim Meta Indonesianya. Kayak gitu ya, Wak ya. Jadi jangan pernah takut boncos gitu ya. Jadi Wa Irfan juga sering boncos ya dulu ya. Ya kalau di awal-awal ya sering sih, tapi kalau sekarang juga masih gitu. Cuman karena udah paham lah alurnya gitu si Facebooknya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Udah tahu, malah mah keboncosan itu udah minimal minimal banget. Boncos juga pas testing aja. Kalau misalkan kayak kayak udah ada yang winning nih Kak sekarang itu saya udah tahu nih, oh ini bakal winning nih gitu, langsung digas gitu. Atau misalkan, oh ini mah stay-nya harus budgetnya segini, nggak boleh lebih. Ada juga campaign-campaign seperti itu gitu. Kalau misalkan si campaign A stay-nya itu di 300.000, di campaign B ternyata ada yang 1 juta, di campaign C cuma 100.000 kuatnya itu. Malah mah saya kemarin itu Kak sampai 3 bulan itu nggak lihat Facebook, tinggal top up gitu, karena produknya udah winning gitu, nggak diedit apapun gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin ada yang tahu gitu dari suhu lain, misalkan kenapa gitu wah gitu kan, di suhu lain gini-gini, sok mangga gitu dicobain aja gitu, jangan berasumsi dulu gitu, cobain aja gitu. Cuman kalau praktek saya kalau di awal itu mungkin step by step-nya itu mungkin di WA dulu gitu. Kenapa? Karena bagi pemula banget itu kerasa banget ngeluarin uang 20.000 kali 3 campaign udah 60.000 gitu Kak bulan. Kalau misalkan lebih lagi dengan 4 hari berturut-turut, ah udahlah boncos terus. Udah padahal mah mereka itu belum paham tentang cari produk, tentang kontennya, tiba-tiba langsung diloncat ke landing page, apalagi di landing page itu banyak problemnya gitu Kak Wulan, kayak misalkan penawarannya kurang menarik kah, atau misalkan konten-konten yang di landing page-nya kurang bagus kah gitu. Jadi banyak banget gitu buat pemula gitu, kecuali kalau udah jago mah ya sok mangga gitu, gimana kalian aja apalagi yang udah punya budget gede mah gitu. Ini mah buat pemula banget, karena balik lagi, buat beriklan di Facebook itu mental yang paling penting gitu. Kayak kita jualan di offline aja, jangan pengen tiba-tiba untung gede Kak Wulan, nggak gitu juga gitu. Semuanya juga ya sebenarnya pengen untung gede cepet ya. Cuman maksudnya pas saya cobain gitu di dunia online sama offline itu jauh banget. Karena di dunia online itu saya, eee, tiga 3 jam kerja menghasilkan bisa sebulan dunia offline gitu, pas udah dapat winningnya. Sampai aja kayak kemarin-kemarin gitu, pas sebelum puasa saya alhamdulillah banget Kak 1 UMR Jakarta itu bisa dapat 1 tahunan gitu, dalam 1 bulan teh gitu. Nah itu kayak kalau udah dapat winning mungkin teman-teman bakal stay terus, cuman belum dapat winning ya harus kerja keras lah gitu, seperti itu sih Kak Wulan. Jadi, kemarin aja dapat winning aja 1 produk gitu, all out aja gitu buat teman-teman, all out aja, pasti kebalik gitu. Apalagi kalau misalkan udah ada finance-nya, udah ada timnya yang banyak, itu pasti kebalik gitu. Soalnya saya juga kemarin produknya biasa aja kelihatannya gitu, ah biasa aja nih gitu. Cuman pas di-testing di WA bagus, CPR-nya itu, mungkin 1.000-an Kak Wulan. Nah pas dinaikin ke full pom itu CPR-nya 15.000-an, ya langsung digas gitu. Malah mah cuman 30 hari kurang alhamdulillah, net profit-nya itu hampir 100-an net profit ya, bukan gross gitu. Dengan tim 3 orang gitu. Dengan 3 orang kan di mana gitu, kalau dunia offline kerja aja susah gitu, gitu sih Kak Ulang. Oke, menarik nih. Dalam 1 bulan bisa dapetin gaji UMR Jakarta setahunan. 1 bulan doang itu bisa bisa dapetin gaji UMR selama 1 tahun. Nah, buat teman-teman nih, nah harapannya kayak gitu. Harapannya ketika teman-teman semua gabung ke Academy Immerse Club bisa saling sharing gimana caranya beriklan, juga saling sharing produknya kayak gimana. Nah, teman-teman juga bisa
meniru cara-cara apa yang udah dilakuin sama suhu-suhu di Academy Immerse Club. Salah satunya yang udah dilakuin sama Wak Irfan ini. Sebenarnya kalau misalnya Wulan juga pengen nih sama, pengen kayak Wak Irfan, sama kayak pengen dapetin gaji UMR selama 1 tahun, ini cuma dalam waktu 1 bulan doang, pengen banget jujur, kayak gitu. Nah, mmm, buat teman-teman nih, kalau tadi ada yang nanya di kolom chat, katanya kalau reseller brand orang lain cocok nggak Kak ikutan Academy Immerse Club? Nah, buat teman-teman semua nih yang saat ini masih jadi reseller atau dropshipper, terus pengen ikutan Academy Immerse Club, itu bisa banget. Kenapa bisa banget? Karena memang di Academy Immerse Club ini nanti fokusnya eh, gimana caranya biar iklan teman-teman ini tuh di Meta khususnya bisa perform, bisa ngehasilin profit yang maksimal kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya produknya teman-teman punya punya reseller reseller sendiri atau misalnya punya produsen sendiri, itu bisa banget, itu nggak apa-apa banget. Dan buat teman-teman nih misalnya, "Lah tapi Mbak, saya nih pengen mulai jualan online tapi saya belum punya produk, saya juga belum punya, bekal beriklan, belum punya belum jadi dropshipper atau misalnya belum punya produsen, tenang tenang aja, karena nanti di Academy Immerse Club juga teman-teman bakalan dapetin akses winning produk yang bakalan di-share sama Wak Irfan, juga di-share sama, Mas Yusar, dan tentunya bakalan di-share juga sama Ostok Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu tuh, nyiapin modal untuk stok barang di rumah, terus kayak gitu, nanti malah jadi dead stock atau kayak gimana, nggak perlu. Karena nanti teman-teman bakalan dapetin akses winning produknya. Jadi teman-teman tinggal fokus aja ngiklan, nanti produknya bisa disupport sama tim Ostok, tim Ostok Indonesia. Gimana kalau belum punya produk, Kak? Nah, tadi yang udah Wulan sampein, kalau belum punya produk nggak ada masalah banget kalau misalnya sekarang, "Saya pengen mulai ngiklan, saya pengen ngasilin uang dari beriklan, saya pengen jualan online, tapi saya nggak punya produk." Tenang, karena nanti teman-teman bakalan dapetin akses winning produknya. Jadi nanti dari Ostok, teman-teman akan di-share, akses ke 100 lebih winning produk yang bisa teman-teman langsung jualin, nanti marketing kitnya udah ada, landing page-nya udah dibuatin. Nah, terus konten-konten yang diiklaninnya juga nanti udah disiapin sama, tim dari Ostok dan juga Academy. Nanti teman-teman cuma tinggal ngiklan aja, tinggal ngikutin caranya, Wak Irfan, tinggal ikutin caranya Mas Yusar nanti pemateri lainnya. Terus teman-teman beriklan, terus kalau misalnya udah oke bisa di-scale up, atau kalau misalnya belum oke nanti kita akan, mentoring ulang, akan, apa ya, akan dibedah lagi permasalahannya sebenarnya di mana, kayak gitu, di Academy Immerse Group Batch 3 nanti. Nanti juga khususnya teman-teman bakalan dapetin tips untuk menghadapi, fase setelah lebaran nih, jualan tuh kayak gimana sih, kayak gitu, biar tetap stabil aja closing-annya, kayak gitu. Ini juga ada yang nanya dari Kak Yasmin, pemula banget, bisa ikutan nggak Kak? Nah, memang untuk Academy Immerse Club Batch 3 ini kita bikin tempatnya memang untuk pemula. Di mana teman-teman yang pemula atau misalnya udah mulai jualan tapi belum dapetin winning campaign, bisa langsung ikutan aja Academy Immerse Club. Nanti bakalan langsung di-mentoring sama Wak Irfan yang tadi yang udah ngasilin, gaji UMR selama 1 tahun ini cuma dalam waktu 1 bulan. Nanti bakalan dibantu sama Wak Irfan buat, maksimalin iklannya, terus nanti juga akan dibantu sama Mas Yusar dari segi kontennya, dari segi, landing page-nya, dari segi hal-hal lainnya, terkait, kreatif di iklannya kayak gimana. Terus nanti juga akan ketemu lagi sama Mas Rama untuk teknik closing-nya tuh harus kayak gimana sih, yang lebih dalam lagi, yang biar audiens-audiens kita atau calon customer kita tuh ketika baca itu tuh, "Oh iya, oke, saya bisa langsung beli." Ketika langsung baca iklannya, "Oh iya, saya mau langsung convert." Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir, kalau misalnya baru mau mulai, nanti teman-teman bisa langsung diajarin sama suhu-suhu di Academy. Kak, kalau kita punya produk sendiri gimana prosedur jualan di order online? Itu juga bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman udah punya produknya sendiri, terus kayak mau beriklan, mau pakai order online, itu bisa juga. Nanti bisa kita mentoring langsung di Academy Immerse Club.
Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal fokus aja beriklannya. Untuk produknya kalau udah ada sendiri, oke, nanti kita bisa langsung jalanin. Kalau misalnya belum ada produknya, nanti kita coba cari winning produk dari Ostok, nanti bisa kita langsung running iklannya kayak gitu. Karena sampai saat ini Wak Irfan juga masih sering share-share nih winning produk yang udah dijalanin sama Wak Irfan untuk share ke teman-teman di Academy Immerse Club batch 1 dan batch 2. Nah, untuk programnya ini kita nanti akan ada 8 sesi mentoring secara intensif sama Suhu-Suhu Academy. Nanti juga kita bakalan ketemu sama Meta Indonesia. Ada satu sesi khusus bareng Meta Indonesia. Terus udah kayak gitu buat teman-teman nih yang udah beriklan, udah jalanin iklan untuk spend minimal 2 juta atau berapa ya, nanti Wulan kasih info lagi. Nanti teman-teman bakalan berkesempatan untuk dapetin sesi one on one bareng Suhu, Wak Irfan, dan juga Mas Yusar kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalnya mau udah dapat 8 sesi mentoring terus pengen yang lebih dalam lagi, tenang, nanti ada sesi one on one-nya. Kak, aku mau ngiklan tapi terkendala akun kena banned dan bisa ikutan juga, Kak. Nah, buat Kak Yasmin, kalau misalnya mau mulai ngiklan, terkendala akunnya kena banned, udah beli juga tapi tetap nggak diterima sama Metanya, tenang, nanti kita juga bisa bantu terkait permasalahan yang dihadapin sama Kak Yasmin. Jadi nanti kalau di Academy Immerse Club ini nanti akan dibantu disupport sama tim support Academy dan juga tim oleh suhu-suhu di Academy Immerse Club. Jadi nggak perlu khawatir terkait akun kena ban, karena nanti teman-teman semua juga akan dapetin gratis sewa account whitelist Meta selama 3 bulan ketika teman-teman registrasi bayar 999.000 untuk Academy Immerse Club. Kayak gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa tadi Kak Dina udah info bahwa slotnya itu tadi 10 lagi ya. Nah, setelah Wulan lihat di datanya juga slotnya udah makin menipis nih karena ternyata teman-teman Suhu Academy di sini juga pada berminat untuk mulai belajar nanti setelah Lebaran bareng Academy Immerse Club. Jadi teman-teman amanin slotnya karena ini beneran sedikit lagi. Terus juga mengingat kita akan Lebaran, jadi yuk diamanin kayak gitu. Oke, oke. Selanjutnya, Wak Irfan masih adakah di sana? Ada aman. Oke. Bentar. Wak Irfan, ini ada yang nanya nih. Mungkin sebentar. Wulan tuh tadi mau nanya ke Wak Irfan terkait study case atau apa sih yang udah pernah dilakuin sama Wak Irfan di tahun lalu untuk menghadapi fase-fase setelah Lebaran, beriklan setelah Lebaran. Nah, ini juga ada yang nanya nih dari Mas Dilo, katanya gini, Kang izin nanya sama Wak Irfan. Untuk setelah Lebaran bagusnya produk apa ya yang biasanya laku atau yang biasanya perform? Nah, mungkin Wak Irfan juga bisa mungkin spill sedikit hasil Wak Irfan beriklan, berjualan online, boleh banget nih di-spill sedikit. Nanti kalau misalnya pengen tahu caranya, nanti Wak Irfan mungkin bisa spill juga. Silahkan, Wak. Oke, kalau untuk tahun kemarin sih saya cek dulu ya yang tahun kemarin. Lebaran kemarin teh di April ya. Oke. Oke, nah untuk pas tahun kemarin itu kebetulan saya jualan peci Sultan.
Nah, pas sebelum lebarannya kalau misalkan teman-teman pengen tahu kalau misalkan buat lebaran itu biasanya dari 2 bulan lagi mau ke puasa itu udah start gitu produk-produk Islami gitu. Nah, produk-produk Islami tahun kemarin itu saya jualan peci, alhamdulillah ya lumayan lah kiriman itu di 5 ribuan per bulan. Nah, setelah lebarannya itu saya jualan produk ini rumah tangga kaulan. Tahun kemarin saya jualan apa? Selimut sama handuk gitu kaulan. Jadi karena momentum si peci udah istilahnya masih laku. Kalau laku mah ya pasti laku aja. Cuman istilahnya CPR-nya naik lah atau misalkan pembelinya agak turun karena emang buat puasa doang gitu kan. Cuman nah saya strateginya itu produk-produk yang digunain juga kebutuhan pokok istilahnya kayak selimut kan hampir semua orang kayak butuh lah, apalagi kayak misalkan di Bandung tuh butuh banget dingin gitu kaulan. Seperti itu sih. Jadi saya ngelihatnya dari faktor itu gitu. Jadi dengan cari produknya apa nih, jadi apapun itu teman-teman balik lagi di produk gitu. Apalagi kalau misalkan oh setelah lebaran ternyata produk rumah tangga bagus juga ya. Iya kayak misalkan itu kan dibutuhkan dengan harga pakai diskon kayak misalkan beli satu dapat dua gitu. Kayak gitu-gitu atau misalkan beli satu kalau misalkan bonusnya kecil ya udah misalkan ada tuh teman-teman kayak Primas gitu. Primas kan ada tuh emas yang 0,0000,1. Nah, itu bisa banget buat buat pemikat apalagi ibu-ibu gitu kan. Nah, itu jadi kalau setelah lebaran itu cuma dapatkan hari ini aja gitu. Nah, itu momen-momen gitu orang-orang pasti check out gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan, cuman hari ini aja di kontennya itu atau misalkan meskipun iklannya udah 3 tahun, ya tetep kan teman-teman hari ini kan, bukan besok, hari ini gitu. Jadi, momen-momen kayak gitu itu emang kayak misalkan dibanding, nah itu lebih lebih stabil lah daripada satuan jualnya gitu Kak Wulan. Kecuali kalau misalkan produknya benar-benar dibutuhkan banget gitu. Nah itu biasanya aman-aman aja setelah lebaran juga. Contohnya kasus saya tahun kemarin setelah peci, langsung, ngelihatnya saya pas sebelum lebaran itu udah cari produk nih, apa nih yang setelah lebaran. Jadi di-testing dulu. Pas hari lebarannya saya testing bagus nih, pas setelah lebarannya, 5 hari setelah lebarannya, 5 bulan itu stay gitu, si iklan itu teh, stabil gitu, jualan si selimut itu, seperti itu sih Kak Wulan. Oke, jadinya gitu ya untuk Mas Dilo. Untuk setelah Lebaran bagusnya produknya apa, itu tetap harus kita tes dulu, harus dites dulu nih. Nah, buat teman-teman yang misalnya bingung ini cara testingnya kayak gimana, tenang, nanti kita akan bahas detail banget di sesi mentoring Academy Immerse Club Batch 3 yang bakalan kita mulai setelah Lebaran nanti, tanggal 17 April. Kayak gitu. Oke, Wak Irfan, kayaknya mungkin ini akan ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab nih sama Wak Irfan terkait sama sebenarnya riset produk yang winning atau berpotensi winning sebelum kita jalanin ads itu apa? Mungkin ini di sini juga Mas Sepdiannya ini adalah pemula juga ya. Nah, itu gimana nih, Wak? Ya mungkin kalau buat yang, baru-baru di sini nanti, saya akan share juga gitu atau misalkan, di-share juga yang apa, yang winning gitu apalagi ada tuh namanya Ostok kan, nggak perlu stok barang. Nah itu kita bisa apa, cek produk yang paling winning di situ Kak Wulan gitu. Jadi, diiklanin aja yang ada di situ, biasanya winning gitu. Cuman tinggal konten-kontennya aja. Kalau misalkan teman-teman pengen produk winning, di Ostok itu udah ada tuh produk winning gitu. Jadi tinggal cari kontennya yang, lebih menarik aja bagi, yang lain-lain. Cuman kalau misalkan teman-teman mau nyari juga boleh gitu, kayak misalkan di Akademi itu minimal, cari produk 40 produk, teman-teman. Soalnya kenapa? Cari tuh produk dari kategori apapun, teman-teman bisa tuh kayak misalkan, kategori fashion, rumah tangga, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi,
teman-teman bisa sharing, "Kak, produk ini, misalkan HPP-nya 30.000 bisa nggak dijual segini kira-kira?" Nah, itu nanti dari tim akademi mungkin ada mau check-in atau teman-teman karena di situ panel utamanya kalau misalkan teman-teman kurang paham cari produk, ya jangan jangan ada misalkan jangan ada mikirin winning dulu gitu. Kayak misalkan tiba-tiba, kok susah ya cari apa, winning gitu. Karena teman-teman juga udah males cari produknya gitu, cari yang mau dijual gitu. Jadi, paling utama itu kalau saya juga ke yang lain itu minimal 40 gitu, mana dan misalkan, harga harga beli 30.000 harga jual misalkan 99 ini cocok gak nih gitu dan iklannya nih saya mau kontennya seperti ini kira-kira bagus gak? Karena kan teman-teman juga pemula kan jadi belum paham nih karena saya juga tiap hari kan cari konten, cari produk itu sampai istilahnya teman-teman sampai ya capek mah capek banget gitu, capek banget cuman ya kalau misalkan dapat winning ya terbayarkan lah gitu. Seperti itu sih Kak Wulan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen produk winning-winning misalkan bisa aja gitu, cuman nanti di konten-kontennya aja mungkin dibedain gitu. Ciri khas teman-teman, kontennya yang gimana gitu biar si buyer itu, pilih produk yang teman-teman jual. Karena nanti di Facebook itu beririsan gitu. Misalkan yang Kak Wulan, jam 2 tayangnya, nanti yang saya misalkan jam 2 lebih gitu. Jadi beririsan terus. Apalagi kalau harganya perang harga nanti si buyer itu cari produk yang paling murah kan, tetap seperti itu sih Kak Wulan. Oke, sip. Jadi gitu ya teman-teman untuk riset produknya tetap teman-teman lagi-lagi harus dites lagi. Nah, buat teman-teman semua di sini nih yang kayak, "Ah, saya nggak ada deh kayaknya modal untuk riset produk atau kayak gimana." Nah, teman-teman bisa langsung join aja Academy Immerse Club. Karena nanti teman-teman di sana bisa dapetin akses ke 100 lebih winning produk yang ada di Ostok dan tentunya nanti bakalan di-share juga nih setiap minggunya. Produk-produk yang winning minggu ini tuh apa? Nah, itu teman-teman bisa langsung fokusin aja untuk beriklannya langsung kayak Ya gitu. karena itu ada pengiklannya gitu, jadi si Ostok itu ngeluarin budget buat iklan teman-teman. Jadi kalau misalkan udah winning, nah harus cepet-cepetan, kalau misalkan ini ada yang winning harus cepet-cepetan gitu diambil gitu, sebelum orang lain winning duluan gitu, kan itu momentum juga Kak Wulan, seperti itu sih. Jadi teman-teman, harus lihat grup gitu, lihat grup terus juga gitu, karena di situ ada secercah harapan gitu buat teman-teman yang males cari produk. Nah, jadi ada yang winning langsung gas aja gitu dan tanpa stok barang, enaknya gitu sih Kak Wulan, seperti itu. Oke, nah itu ya. Jadi teman-teman tadi eh, udah dikonfirmasi juga sama Wak Irfan kalau dengan bergabung Akademi Immerse Club ini, teman-teman nggak perlu tuh stok-stok barang. Jadinya nanti sistemnya akan reseller atau dropshipper gitu. Jadi teman-teman nggak perlu stokin barang di rumah, nggak akan ada dead stock, dan tentunya teman-teman akan fokus ngiklannya aja. Gimana teknik ngiklannya biar CPR-nya rendah, biar profitnya juga menghasilkan profit yang maksimal kayak gitu ya. Oke, Wak Irfan, makasih banyak untuk insight-insight-nya, untuk tips-tipsnya, dan juga untuk saran-sarannya yang dikasih siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di momen yang lebih baik, di kondisi yang lebih baik, dan juga tentunya dengan insight-insight yang lebih menarik dibandingkan dengan hari ini. Terima kasih, Wak Irfan. Iya, Kak Wulan. Wah, Irfan promo ya, malah promo. Oke, gitu ya. Semoga kita nanti di batch ketiga bakalan ketemu sama Wak Irfan juga. Nanti akan ada beberapa sesi mentoring bareng sama Wak Irfan. Jadi teman-teman semua di sini nggak perlu khawatir kalau misalnya masalah teman-teman di produk, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya masalahnya di iklan, nanti juga akan disupport, akan dibantu oleh tim akademi dan juga suhu-suhu yang udah berpengalaman.
Ulan ingetin lagi slotnya semakin menipis buat teman-teman semua yang udah pengen ningkatin penjualannya setelah Lebaran untuk tetap biar stabil, bisa langsung daftar di Academy Immerse Club batch 3 yang akan dimulai tanggal 17 April 2024. Oke teman-teman, sebelum kita selesaikan webinar hari ini, jangan lupa untuk ngisi absen. Nanti untuk rekamannya langsung akan dikirim oleh tim dari Academy, cuma mungkin butuh waktu, jadi nggak akan langsung hari ini. Jangan lupa isi absennya ya teman-teman. Nah ini juga ada yang tanya berapa biayanya Kak. Nah untuk Academy Immerse Club sendiri biayanya adalah 999.000. Teman-teman akan dapetin sewa gratis ad account whitelist dari Academy selama 3 bulan. Terus juga teman-teman akan dapetin akses ke 100 winning produk setiap minggunya dari Ostok. Teman-teman juga bisa dapetin 8 sesi mentoring bareng suhu-suhu yang sudah berpengalaman di bidang di platform Meta. Terus teman-teman juga akan ketemu langsung sama tim Meta Indonesia untuk konsultasi nih terkait iklan teman-teman yang udah dijalanin. Nah, kapan lagi dapetin akses untuk ketemu sama tim Meta Indonesia. Jadi teman-teman jangan ketinggalan, jangan sampai terlewatkan kesempatannya. Terus juga nanti teman-teman bakalan dapetin teman-teman juga bakalan tergabung ke dalam grup untuk sesi networking dan diskusi sesama Immerse. Jadi teman-teman bisa komunitasnya juga bisa semakin kuat karena di sana teman-teman bisa saling sharing, bisa saling berbagi. Misalnya ada winning produk bisa langsung di-sharing juga di situ kayak gitu. Oke teman-teman, Wulan nggak sabar untuk ketemu sama teman-teman semua di sini untuk bergabung di Academy Immerse Club batch 3 yang bakal dimulai tanggal 17 April. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa bergabung dan juga teman-teman bisa meningkatin penjualannya, juga teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang udah disampaikan hari ini dan mungkin nanti setelah Academy Immerse Club bisa langsung diimplementasiin juga. Ini ada pertanyaan, kalau ketemu offline-nya ada nggak Kak di Bandung? Untuk ketemu offline-nya, kita juga rutin untuk ketemu sama suhu-suhu Academy setiap bulannya. Untuk kotanya di mana, teman-teman bisa cek terus di di Instagram @academy_id. Nanti di sana akan diupdate kota-kota mana yang akan kita kunjungi di dalam 1 bulan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram @academy_id biar dapetin update terkait Academy Immerse Club, terkait promo ad account whitelist, terkait webinar gratis, dan juga terkait kopdar offline dari Academy Immerse Club di setiap kotanya, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak banget hari ini udah sangat antusias untuk ikutin webinar gratis ini. Makasih karena teman-teman juga udah kasih pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pasti juga bermanfaat untuk Suhu Academy, juga untuk teman-teman semua di sini. Juga makasih teman-teman udah luangin waktunya untuk kita berbagi ilmu hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Rama dan juga Wak Irfan hari ini bisa diimplementasiin. Juga teman-teman penjualannya bisa terus meningkat sebelum dan setelah Lebaran. Oke, akhir kata Wulan ucapin terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, dan juga untuk teman-teman yang nantinya akan merayakan Idul Fitri, selamat hari Lebaran juga. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan yang lebih baik daripada hari ini. Kalau gitu, Wulan ucapin terima kasih sekali lagi. Dadah teman-teman, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.